Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musdalifah dengan NIM 1962201256, matkul teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi Research Based Theory atau RBT. Berikut penjelasan yang akan saya bahas. Research Based Theory atau RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Menurut Riyahi Belkoi pada tahun 2003, Research Based Theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Research Based Theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan Research Based Theory adalah variabel competitor advantage. Research Based Theory memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan yang kompetitif. Dari beberapa pengertian mengenai Research Based Theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka atau sukar ditiru dan tidak tergantikan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. RBT dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan atau human capital, aset fisik atau physical capital, maupun struktural capital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Terima kasih, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.